بسم الله الرحمن الرحيم. حسين 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ibna Rasulillah. Assalamualaikum ya ibna Amiril Mu'minin wasiya Rasulillah. Assalamualaikum ya ibna Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya Aba Abdillahil Husain al-Mazlum al-Maqtul di Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bariul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam Tasu'ah, malam ke-9 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah ini, kita masih setia mengikuti majelis azza yang diperuntukkan bagi Imam Husain alaihissalam. Majelis azza sendiri ini bisa disebut sebagai madrasah, sebagai universitas yang mentarbiyah para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Sedih adalah suatu sifat atau sesuatu yang dialami oleh kita semua. Tidak semua sedih memberikan keberkahan. Tidak semua kesedihan memberikan pahala. Tapi sedih bagi Sayyidus Syuhada, ia akan memberikan pahala serta keberkahan bagi kita. Ia akan mendidik dan mentarbiyah jiwa kita menjadi lembut, menjadi pengasih, menjadi manusia yang akan memperoleh pancaran-pancaran sifat-sifat ilahi. Karena itu, bagi para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, pantaslah kita akan menemukan pada diri-diri mereka sifat-sifat yang indah dari manifestasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi madrasah azza atau Universitas Dukacita Imam Husain akan melahirkan
insan-insan yang mempunyai sifat-sifat mulia dan sifat-sifat yang sejalan dengan apa yang diraih dari perjalanan Imam Husain alaihissalam. Salam dan salawat kita juga kirimkan kepada datuknya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada dasarnya pemilik duka, pemilik azab bagi Sayyidus Syuhada. Kita memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Hasan dan Husain alaihissalam. Sedemikian cintanya sehingga Nabi pun berkenan senantiasa memberikan waktu bagi keduanya untuk sebentuk seperti seorang ayah bermain-main dengan putranya. Pada malam ke-9 ini yang disebut sebagai malam Tasu'ah, kita akan membahas falsafah perjalanan pergerakan Imam Husain dengan pendekatan historis, teologis, filosofis dan irfani. Kita akan melakukan pendekatan narasi sekaligus ilmiah. Hari ke-9 atau malam ke-9 Muharram adalah momen menegangkan di mana seluruh dunia, di mana seluruh kabilah yang bersama Imam Husain seolah menahan nafas, sebab pasukan Yazid semakin mengepung. Ancaman serangan di pagi hari diumumkan. Jadi pada dasarnya pasukan Yazid yang dipimpin Ibnu Ziyad itu akan melakukan serangan sedianya tanggal 9 bulan Muharram. Tapi mengapa tertunda? Itu dikarenakan ada permintaan daripada Imam Husain alaihissalam. Jadi Imam Husain memohon penundaan semalam, yakni 1 malam, bukan untuk menunda ajal tentunya ya. Sebab siapapun yang melihat bentuk kedua pasukan ini akan mengetahui secara pasti Imam Husain pasti akan mengalami semua pasukannya akan mendapatkan kematian dengan jumlah yang kecil, sangat kecil dibanding jumlah musuh yang sedemikian besar ya. Jadi bagaimanapun seperti perang Badar misalnya, meskipun jumlah kaum muslimin kecil tapi tidak terlalu begitu jauh beda jumlahnya ya. Misalnya beda mungkin 1/4 misalnya ya, 1/4 misalnya. Tapi kalau pasukan Imam Husain dengan pasukan Yazid berbanding ribuan, bisa disebut berbanding ribuan ya. Sedemikian besar jumlah pasukan musuh,
dan sedemikian kecil jumlah daripada pasukan Imam Husain alaihissalam. Dan sebenarnya tidak bisa disebut pasukan, karena di pihak Imam Husain selain sahabat-sahabat yang akan membelanya ini, terdapat wanita-wanita, terdapat anak-anak, ya, di antara mereka ini juga yang akan membela Imam Husain terdapat yang sudah tua usianya, dan terdapat yang masih sangat, misalnya usianya ya masih remaja, ya, masih belasan tahun, ya, seperti itu. Jadi Imam Husain memohon penundaan 1 malam itu bukan untuk menunda ajal, melainkan untuk menyelesaikan suatu perkara bersifat transenden, bersifat ma'nawiyah, ya, menyelesaikan suatu akad dan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, falsafah Tasu'ah adalah kesadaran akan kefanaan mutlak dan penyerahan total. Jadi di sini kita akan melihat berbagai sifat-sifat sempurna insani. Ada sabar, ada tawakal, ada taslim, ada ridho, ya, lantas ada fana, dan tentunya ada baqa dalam fana. Kalau kita belajar irfan amali, maka inilah yang harus dilewati manusia. Makam-makam ini yang harus dilewati seorang pesair suluk untuk sampai kepada tingkat insan kamil, ya. Jadi malam tersebut bukanlah malam ketakutan, ya, meskipun salah satu makam juga dalam sair suluk disebut makam khauf. Makam khauf yakni makam takut. Takut itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di makam khauf tidak ada takut selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malam itu bukan malam ketakutan terhadap ancaman dari makhluk atau selain Tuhan, tetapi malam tersebut di mana Imam Husain memperuntukkan untuk ibadah, ya, untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara pendekatan sejarah, pada 9 Muharram terjadi hal-hal penting. Pasukan Umar bin Sa'ad menerima perintah keras dari Ibnu Ziyad untuk memerangi Imam Husain alaihissalam tanpa syarat. Jadi tidak ada lagi diplomasi, tidak ada lagi semacam toleransi. Ya, sudah akan melakukan penyerangan. Mereka mendesak maju pada siang hari. Abbas atau Abul Fadl Abbas alaihissalam mendengar suara kuda bergerak. Dia segera keluar bersama para saudara untuk berjaga. Imam Husain alaihissalam mengutusnya untuk meminta penangguhan semalam. Ya. Umar bin Sa'ad pada awalnya tidak setuju. Sampai Imam berkata, akhirkan hingga malam. Aku ingin bermunajat pada Tuhanku.
Dia tahu aku sangat mencintai salat, membaca Al-Quran dan doa. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwasanya meskipun dalam suatu kondisi yang sangat berbahaya bagi jiwa, tapi Imam Husain alaihissalam masih menginginkan musuh memberikan waktu untuk beribadah, bermunajat, membaca Al-Quran, berzikir, serta ibadah lainnya. Ya. Karena itu kita bisa mengambil suatu pelajaran di sini bahwa bagaimana kita ini mendapatkan suatu kondisi dalam kehidupan ini tetaplah harus perhatian terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malam itu bagi mereka hidupkan dengan ibadah, sujud, tangisan, baca Al-Quran dan zikir. Di sini kita melihat suatu bentuk tajalli dari nama dan sifat ilahi, yaitu Jalal Tuhan, yaitu rahmat Tuhan. Jadi ancaman itu adalah manifestasi dari sifat dan nama Jalal atau keagungan, sementara kondisi di mana para sahabat serta Imam Husain alaihissalam melakukan atau melewati malam tersebut dengan ibadah, dengan baca Al-Quran, munajat serta zikir adalah tajalli nama Jamal Ilahi, nama keindahan Tuhan. Ya, jadi setiap fenomena sebenarnya di alam ini itu selalu berada antara Jalal dan Jamal Tuhan. Nah, mengapa Imam Husain alaihissalam minta malam, ya, tambahan istilahnya? Tidak misalnya mengiyakan bahwa besok, ya, tanggal 9 Tasu'a sudah siap untuk menghadapi serangan. Tapi beliau meminta tambahan satu malam. Ya, ini kita juga terkenang tentang Nabi Musa alaihissalam yang pertama beliau melakukan miqat 30 hari, kemudian mendapatkan tambahan 10 hari. Ya. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa itu bukan karena ingin menunda ajal, bukan karena takut mati, bukan bahwasanya Imam Husain alaihissalam akan mundur, tidak sama sekali. Beliau menegaskan pada malam itu, ya, aku tak melihat para sahabat yang lebih setia dan lebih baik daripada sahabatku. Dalam pembahasan saya sebelumnya, saya menyinggung bahwa tahapan perjalanan Imam Husain dengan berbagai ujian yang didapatkannya sebenarnya tiada lain adalah suatu ujian bagaimana menyeleksi dan menapis dari orang-orang yang bersamanya. Ya. Jadi yang bersama Imam Husain itu bukan cuma yang syahid, ya, di hari 10 Muharram yang berjumlah sekitar 72, tapi banyak, ya, yang menyertai pada awalnya, ya, yang bergabung dengan beliau dalam perjalanannya dari Madinah maupun dari Mekah. Tapi beberapa kondisi, ya, di mana Imam Husain, ya, meminta mereka meninggalkan dirinya yang memang
misalnya tidak bisa setia sampai akhir perjalanan dan perjuangan Imam Husain alaihissalam. Beliau ya meminta mereka supaya mereka boleh pergi, boleh balik, ya tidak bersama lagi Imam Husain, dan banyak yang melakukan seperti itu. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Bur, ya kan yang menyertai Imam Husain pada awalnya tidak semua memiliki keikhlasan, ya sebagaimana keikhlasan ya para sahabat yang gugur, ya. Ada misalnya boleh jadi melihat bahwa ada kemungkinan kita menang. Kalau kita menang, kita berkuasa di Kufah, Imam Husain mendapatkan kekuasaan di Kufah, ya kita juga akan mendapatkan posisi-posisi kah atau kekayaan dan lain sebagainya, ya seperti itu. Jadi terdapat manusia memang tipe-tipe dan sifat-sifat demikian dimanapun. Makanya dalam salah satu saya punya pembahasan, kita tidak perlu mengajak semua orang bersama kita, ya karena boleh jadi orang yang bersama kita dalam bentuk jumlah banyak justru menyusahkan nanti, ya. Ada yang bisa menjadi pengkhianat, ada yang bisa misalnya membelokkan, ya arah perjuangan, ya dan lain sebagainya. Jadi kadang kita meskipun jumlahnya sedikit tapi sudah tertapis, terseleksi yang mempunyai kualitas, ya. Jadi tidak perlu kita selalu berpikir jumlah kuantitas. Saat ini sebenarnya, ya saat ini meskipun jumlah kita sedikit, tapi kalau punya perhatian besar dan mempunyai menghubungkan diri kita kepada para ma'sumin alaihimussalam, yang juga akan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang kita lakukan dalam bentuk perjuangan itu akan membuahkan hasil, insya Allah. Niscaya akan membuahkan hasil, dan boleh jadi buahnya atau hasilnya itu adalah hasil besar, ya hasil yang besar yang juga kita bisa saja tidak pernah memikirkan hasilnya seperti itu, ya. Tapi berjuang saya terus. Misalnya dalam jihad ta'bin, ada disebut jihad ta'bin, yakni perjuangan dalam menjelaskan kebenaran, perjuangan dalam menjelaskan fakta, ya fakta misalnya tentang Iran, fakta tentang Syiah itu sendiri, itu kita harus jelaskan supaya propaganda musuh ini bisa terhapus kepada mereka yang sebenarnya tidak mempunyai permusuhan dengan Syiah itu sendiri, ya. Musuh-musuh Syiah adalah jelas, itulah yang harus dilawan, ya, yang harus kita hadapi, dan jumlahnya tidak besar sebenarnya. Maksudnya kalau di dalam Islam, kalau di luar ya banyak. Ada Zionisme, ada kapitalisme Amerika misalnya, liberalisme, neoliberalisme dan lain sebagainya, ya itu semua adalah lawan dalam persoalan keyakinan dan akhlak serta nilai-nilai lainnya. Jadi beliau berkata, aku tak melihat para sahabat yang lebih setia dan lebih baik daripada sahabatku. Ya, sahabat beliau yang di hari ke-9 ini, ya, yang sudah tertapis, ya di hari ke-4 ada yang meninggalkan beliau, maksudnya di hari ke-4 Muharram. Di hari lainnya seperti misalnya mungkin di hari 6, di hari ke-7, ya dan lain sebagainya. Banyak yang meninggalkan beliau. Nah, beliau ingin persiapan ruhani, memurnikan niat, melepaskan keterikatan, menenangkan hati para sahabat, serta menata maknawi anak-anak dan keluarganya. Ya.
Nah, bagi Imam Husain alaihissalam antara malam ke-9 dan hari ke-10 benar-benar waktu sangat bernilai. Setiap detik bagi beliau waktu itu ibarat mutiara. Ya, kita perlu pahami ya. Kalau kita sudah mati itu tidak tempatnya beramal. Kan ada riwayat ya. Jadi kalau kita sudah mati bukan tempatnya beramal. Tempatnya beramal ketika kita masih hidup. Sebagaimana Imam Husain alaihissalam memahami bahwa esok hari ini di mana beliau akan berhadapan dan berperang dengan musuh-musuh adalah hari terakhirnya. Karena itu beliau memperhitungkan sedemikian waktu baginya ya, untuk tentunya mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ma'sumin sendiri alaihimussalam ketika masih hidup juga belum perjalanannya istilahnya terhenti meskipun sudah sampai pada puncaknya. Ya, di dalam puncak masih ada puncak ya, atau di atas cahaya masih ada cahaya. Ya, di atas cahaya puncak lagi masih ada lagi cahaya puncak. Karena Tuhan adalah kesempurnaan tak terbatas. Ya. Sementara manusia meskipun secara potensi, secara nafs memiliki potensi kesempurnaan tak terbatas, tapi secara aktual atau secara kenyataan tetap terbatas. Karena dimanapun waktu dia capai, maka disitulah kesempurnaannya. Bergerak terus dengan waktu demi waktu, di mana lagi setiap waktu ya itu adalah kesempurnaannya. Sampai akhir dari perjalanan waktunya, disitulah kesempurnaannya. Jadi Imam Husain sudah insan kamil, tetapi masih istilahnya pencarian kesempurnaan itu tidak berhenti, ya. Ya. Demikian setiap manusia. Jadi selagi nafas bersama badan, badan tetap dituntut melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai waktu bagi Imam Husain sedemikian penting karena merupakan waktu-waktu akhir dia bersama tubuh dan jasadnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu lebih bernilai dari seluruh dunia. Beliau alaihissalam tidak meminta untuk menyelamatkan badan, tapi untuk mempersiapkan ruh dalam pencapaian paling sempurna. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun falsafah Karbala bukan hanya medan pedang dan peperangan, ya, tapi ia juga medan ibadah, doa, baca Al-Quran, akhlakul karimah, dan kesempurnaan lainnya. Imam Husain alaihissalam ingin mendidik umat. Pertama, ingin mendidik para sahabatnya, kedua keluarganya, dan ketiga adalah mendidik umat. Ya. Jadi peninggalan peristiwa yang terjadi adalah secara abadi bagi kita semua sampai hari ini. Dalam musibah terbesar pun Imam Husain tetap konsisten ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat, ya, melakukan doa, baca Al-Quran, zikir, dan lainnya. Jadi ini suatu ajaran dari Imam Husain alaihissalam. Kita mungkin ya kadang kalau menghadapi permasalahan, kadang malas-malas ibadah.
Kadang Tuhan juga dituntut. Tuhan, siapa suruh misalnya kasih ke masalah berat begini, malas mah ibadah, ya, kayak seperti itu. Nah, itu dikarenakan tentunya kelemahan iman kita, kelemahan spiritual kita. Tapi bagi mereka yang sudah mempunyai an-nafsul mutmainnah, ya, itu tidak lagi goyah dalam berbagai musibah. Tidak akan lagi terkurangi intensitas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perealisasian dari kecintaan itu dalam bentuk pengabdian sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang filosof Islam yang masyhur bernama Mullah Sadra berkata, kematian bagi para arif bukan ketiadaan. Ya, jadi kematian itu bukan kesirnaan, tetapi perpindahan ke puncak eksistensial, ke puncak wujud bagi yang tersiapkan untuk sampai kepada puncak eksistensial. Ya, dan itu bisa dicapai kalau ruh bersama badan. Kalau tidak lagi, ya, atau kita melalaikan ketika kita ini masih berada pada alam dunia, ruh dan badan kita ini kita lalaikan untuk disiapkan mencapai puncak eksistensial, tidak akan tercapai-capai juga. Ya, meskipun kita mati, ya paling misalnya berada pada suatu kondisi, ya, karena di alam barzah juga itu ada dua fenomena, ada fenomena bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dan ada yang mendapatkan fenomena mendapatkan siksaan dan kemalangan. Jadi tergantung dari apa yang disiapkan ketika bersama badan. Nah, jadi malam Taswa adalah malam perpindahan, malam intikal, hijrah ruhani, berpindah dari alam mulk ke malakut. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengkaji fenomena yang terjadi pada Imam Husain beserta sahabat dan keluarganya, itu bukan perpindahan dari mulk ke malakut, tapi dari malakut ke malakut yang lebih tinggi. Ya. Jadi malakut ini, alam tinggi ini, alam malakut ini, alam rahasia ini berlapis-lapis. Ya. Dan capaian-capaian itu bergantung kita bisa melewati lapisan-lapisan tersebut. Ya. Bagi mereka, ya, Imam Husain dan para sahabatnya yang tetap bertahan bersama pada malam ke-9, yang dialami adalah perpindahan dari malakut ke malakut, atau kalau misalnya istilah ininya malakut ke jabarut, ya. Jadi dari malakut ke jabarut. Jabarut ini alam para malaikat tinggi. Nah, ada lagi lebih tinggi. Bagi insan kamil itu bisa dicapai dari jabarut ke lahut. Ya. Ke alam ilahi, ke lahut. Ya, seperti itulah perjalanan bagi manusia, bisa dilewati tahap demi tahap. Nah, di malam ke-9 ini terjadi manifestasi ilahi, di mana Imam Husain alaihi salam menyaksikan hakikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ego termusnahkan. Ya, untuk fana itu, untuk mencapai yang disebut fana, seluruh ego harus tersirnakan. Ya, makanya kenapa misalnya para pesair suluk itu melakukan riyadah yang sedemikian, ya, itu untuk menghancurkan egonya, menghilangkan sedikit pun ego, ya. Ya, kalau menurut Urafa, selagi masih berpikiran atau berkesadaran bahwa kita ini masih ada, ya itu masih ego, ya. Jadi harus terjadi yang disebut dengan kefanaan.
Nah, disinilah terjadi pemusnahan ego bagi para sahabat, anak-anak, perempuan, dan menyiapkan diri di jalan fana fisabilillah. Dalam irfan malam Tasu'a disebut Lailatul Buhur. Buhur jamak dari bahrun, laut, ya. Lailatul Buhur yakni malam lautan samudra cinta ilahi. Air mata yang tumpah di Karbala bukan tangisan pertanda lemah, pertanda cengeng, ya, tapi itu semua tangisan rahmat, tangisan yang dalam bentuk mendapatkan kenikmatan, curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang merasakan seperti itu, ya, menangis tapi merasa nikmat, merasa senang, merasakan sesuatu yang sifatnya menyegarkan kita punya jiwa dan kalbu, ya, seperti itu. Pertemuan misalnya dengan teman, ya, karena sangat rindu kita terkadang menangis tapi menangis yang membuat jiwa kita segar, membuat jiwa kita mendapatkan makam ada disebut basat, ya. Basat yakni melebar, merenggang, meluas, ya, dada kita serasa luas, ya. Jadi itu yang bisa dirasakan para pecinta ilahi. Nah, di mana air mata di Karbala bukan tangisan karena lemah, tetapi manifestasi kesadaran ilahi yang paling lembut. Nah, kita juga akan sedikit meninjau dimensi sosial politik. Ya, tadi kita sudah melewati pembahasan historis, teologis, filosofis, dan irfani. Sekarang kita akan meninjau secara dimensi sosial politik. Bukti ketakadilan penguasa, di mana permintaan Imam Husain alaihissalam untuk satu malam pun hampir ditolak, ya. Kekejaman Yazid tercermin dalam pasukan yang bahkan tak mau memberi air dan waktu. Jadi seperti ini, Yazid dan para penguasa-penguasa tiran ini sebenarnya melakukan propaganda untuk membenarkan dirinya, ya, untuk membenarkan dirinya bahwa misalnya taruhlah Imam Husain ini adalah memberontak kepada penguasa yang sah, ya, yaitu Yazid. Nah, tetapi dengan menahan air terhadap Imam Husain alaihissalam beserta sahabat dan keluarganya, ini justru menyingkap karakter serta sifat mereka yang zalim, yang bejat, yang durjana, ya, karena air adalah sumber hidup bagi manusia. Selagi tidak perang kan tidak boleh membunuh, tapi ia dengan memblokade air dan lainnya itu sudah ingin menghancurkan Imam Husain, ya, sebelum terjadi pertempuran, ya, kayak seperti itu. Ya, sama yang dilakukan sekarang Israel ini, yang sedemikian durjana, sedemikian keji, melampaui dari sifat binatang, lebih rendah lagi daripada binatang, ya seperti itu. Tidak memberikan apa istilahnya kemampuan orang Palestina untuk mendapatkan bahan makanan, ya, memblokade atau mempolitisasi, misalnya memberi makanan. Ada lagi yang terakhir dia lakukan ini, makanannya mengandung racun, ya, ya. Atau misalnya lagi mengambil makanan justru ditembaki, dibom dan lain sebagainya. Ini kan suatu kekejian. Saya juga heran ini mata dunia, ya, mata dunia maksud saya ini mata para penguasa ini sudah jelas sekali ini
kejian seperti ini, tapi apa istilahnya ya, masih juga mentolerir bahkan mendukung tindakan Israel. Di mana nurani mereka ini? Seperti Presiden Prancis, Presiden Inggris, kalau Presiden Perdana Menteri Inggris, Presiden Amerika yang nomor 1 ini, Trump, bahkan dialah memang yang nomor 1 bejatnya, jahatnya. Ya, saya pikir seperti itu. Ya. Nah, secara tinjauan sosial politik, permintaan Imam Husain alaihissalam untuk 1 malam, ya, itu juga hampir ditolak oleh Yazid. Kemudian pemblokadaan air ini menyingkap kebobrokan dan keburukan mereka, ya, dengan melakukan pemblokadaan air ini, ya. Nah, Imam Husain dengan meminta malam itu, ya, beliau membuka tabir siapa yang zalim, siapa yang haus darah, siapa yang diktator, ya, siapa yang memaksa, ya. Oleh sebab itu, malam Taswa ini juga menjadi hujah bagi sejarah bahwa Imam Husain alaihissalam bukan pemberontak haus kuasa, ya, tapi hamba atau abdi Tuhan yang hanya meminta semalam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita sudah memahami falsafah kebangkitan Imam Husain alaihissalam, yakni, ya, beliau ingin mengislah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terkenal perkataan beliau, ya, inni lam akhruj, ya, ashiran wa batiran wa musliman wa fasik, ya, ya, akan tetapi saya, ya, innama kharajtu li islahi ummat jadi. Ya, jadi saya tidak keluar karena kecongkakan, karena kesombongan, karena kezaliman, atau mau membuat kerusakan. Tapi sesungguhnya hanyalah aku keluar, maksudnya aku bangkit itu untuk memperbaiki umat kakekku. Ya. Jadi kita ini pada dasarnya yang bisa menjaga atau membangun, ya, umat ini menjadi suatu umat berada di jalan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang disebut secara istilah fikih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar ini masuk pada salah satu bab dalam fikih, itu dipelajari, ya, syarat-syaratnya, caranya, dan lain sebagainya, serta hukum. Ya, di dalam ayat suci Al-Quran kita istilahnya tapati ayat, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, ya, ya, kuntum khaira ummah, kamu adalah paling baiknya umat yang dimunculkan, yang dihadirkan linnasi, bagi manusia. Tapi harus melakukan ini, ya, ta'muruna bil ma'rufi, yakni kamu memerintahkan, mengajak orang pada yang ma'ruf, ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada ikatan keimanan, ya, amal saleh kita itu istilahnya akan diterima dengan sempurna kalau ada ikatan keimanan. Kan banyak manusia melakukan perbuatan baik, tapi apakah mereka terima secara sempurna perbuatan baiknya nanti? Itu kan ini bergantung keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Husain alaihissalam falsafahnya di dalam kebangkitannya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengislah kembali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membangun umat, ya, membangun umat menjadi umat yang baik, umat yang sempurna.
tapi mengalami penurunan, mengalami distorsi sepanjang berapa tahun itu? Ya kurang lebih sebenarnya 60 tahun setelah wafatnya Nabi. Bukan, karena itu tahun 61 Hijriah. Jadi dikurangi 10 tahun lah. Jadi 51 tahun, sekitar 51 tahunan setelah wafatnya Nabi. Itu terjadi penurunan sedemikian hingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga imam harus bangkit, ya, bangkit melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu skala yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar ini bertingkat-tingkat. Kalau misalnya di dalam keluarga ya kecil-kecil saja. Ya, di lingkungan lebih besar tentunya dari keluarga. Ya, ini bertingkat-tingkat tentunya dan bergantung kualitas terhadap diri kita semua. Tidak sama tentunya kemampuan kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, tapi terkadang ada kewajiban yang pada diri kita semua untuk melakukannya. Ya, seperti misalnya terdapat kepemimpinan zalim di mana sudah terancam agama, ya itu sudah menjadi kewajiban bersama sebenarnya, sebuah kewajiban bersama. Sama dengan sekarang ini fenomena kan. Ya, kalau kita mengikuti berita terakhir-terakhir ini, itu beberapa marja taklid itu sudah mengeluarkan fatwa. Ya, fatwa bahwa Trump ini, Netanyahu dan Trump ini dan orang-orang yang bersamanya, jadi istilahnya kekuasaan yang bersamanya ini itu dihukumi muharabah, ya, memerangi umat Islam. Dihukumi memerangi umat Islam. Karena mereka memerangi umat Islam, ya kita mesti memerangi mereka. Kalau misalnya Ayatollah Makarim Shirazi tidak salah, atau Ayatollah Nuri Hamadani kalau tidak salah. Jadi siapa yang melakukan penghinaan? Siapa yang melakukan penghinaan kepada rahbar? Artinya kepada Sayyid Ali Khamenei yang sekarang ini sebagai rahbar. Ya. Atau mencelakainya, ya, itu dihukumi muharabah. Bukankah Trump terakhir-terakhir ini melakukan penghinaan kepada rahbar? Jadi dia sudah sebenarnya masuk pada hukum muharabah. Ya. Maaf saja, ini mungkin menurut pikiran saya itu sudah, kalau bahasa saudara kita di sebelah, sudah halal darahnya. Bahasa sahabat kita di sebelah yang menghalalkan darah kita kadang, yaitu halal darahnya. Ya, ya orang-orang yang sudah masuk hukum muharabah ini ya seperti itu. Jadi siapa di antara kita punya kesempatan misalnya mencelakainya, celakai saja. Tapi kan ya, tidak ada yang punya kesempatan. Pengawalannya ketat, pasukannya banyak, kekuasaannya besar dan lain sebagainya. Kalau sudah terjadi perang ya seperti ini, kalau dia menghina rahbar, kemudian apalagi mencederai, mencelakai, ya bahkan satu di antara maraja taklid kita pun dicederai oleh mereka, ya itu sudah hukum bagi kita untuk melakukan peperangan global kepada kejahatan ini. Jadi kita ini tidak boleh apatis, tidak boleh diam, tidak boleh pasif, ya, sebagai pecinta, ya, sebagai pecinta Ahlul Bait, ya mesti mengikuti ajaran Ahlul Bait alaihissalam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat menggambarkan malam itu, ya, tenda-tenda penuh zikir, suara Al-Qur'an bergema, anak-anak menenangkan diri di pangkuan ibu-ibu mereka. Hazrat Abul Fadl Abbas alaihissalam berkeliling menjaga. Jadi beliau istilahnya menjaga kemah-kemah. Imam Husain alaihissalam mengajarkan ketenangan di tengah badai hanya datang dari Tuhan. Jadi bagi Imam Husain serta para sahabat, ya itu tidak ada semacam stres. Ya kalau kita mungkin sudah stres berat, sudah terancam, ya jiwa kita ini.
Jadi tidak ada semacam kegelisahan, kegalauan, ya. Mereka malah dengan penuh ketenangan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Arabi berkata, Tasu'a adalah malam rahasia. Imam Husain alaihissalam tenggelam dalam rahasia antara dia dan Tuhannya. Ya, jadi malam Tasu'a itu tiada lain bagi Imam Husain alaihissalam beserta para sahabat adalah malam persiapan terakhir, ya, untuk mendapatkan kematian yang paling agung, yaitu kematian syahadah di jalan kebenaran. Nah, di sini masih Imam Husain, ya, sempat beliau membebaskan mereka, ya. Jadi beliau melepaskan baiat mereka dan menyuruh mereka untuk pergi, ya, di malam yang gelap, ya, di mana musuh-musuh tidak melihat kalian. Silakan kalian pergi meninggalkan saya, ya, kata seperti itu kurang lebih. Tetapi, ya, mereka yang bertahan ini semua menolak pergi, ya. Jadi ini adalah puncak adab dan kepemimpinan, ya, di mana imam sebagai pemimpin itu tidak memaksa mereka setia. Imam mengajar kepada kita, mengajar kepada sahabatnya makna kebebasan, ya, kebebasan bagi mereka. Jadi dalam kondisi sedemikian, ya, itu pun imam melepaskan baiat mereka dan menyuruh mereka pergi meninggalkannya. Nah, apa pelajaran bagi kita terhadap peristiwa khususnya Tasu'a ini? Pertama, jadikan musibah jalan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini pasti mendapatkan musibah. Kita ini melewati musibah demi musibah, ya. Saya terkadang misalnya di rumah, kalau mendapatkan lagi kesulitan, saya ungkap kesulitan itu, ya, sampai bincang-bincang misalnya sama istri. Kadang kita putuskan bilang, ya, sepertinya memang inilah realitas kehidupan. Selesai lagi musibah, selesai lagi kesulitan, kita pikir tidak ada kesulitan lagi, ternyata datang lagi, ya. Kadang juga bertubi-tubi itu kesulitan datang kan kepada kita, ya. Ya, jadi memang hidup ini, ya, harus dilewati dengan penuh kesulitan dan musibah, dan ini ujian, ya. Kan Tuhan sendiri berfirman, ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapakah di antara kita ini paling baik amalnya? Ya. Atau di ayat lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Jadi Tuhan berkata, niscaya kami, walanabluwannakum secara pendekatan lugawi atau bahasa ada lam ta'kid, ada nun tasydid, artinya penegasan, penekanan, takkid, ya, niscaya sungguh, ini pasti. Dalam ilmu eksak bernilai pasti, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya. Walanabluwannakum, sungguh, ya, niscaya kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan dari harta, diri, dan buah-buahan. Ya, ini buah-buahan di sini saya pikir, ya, bukan, atau kalau kita secara lahir, tapi
kita lewati makna lahir buah di sini, buah hati. Ya, buah hati, ya kita kalau diuji buah hati paling berat. Ya, kalau kita diuji buah hati itu lebih berat daripada kita diuji misalnya dengan diri sendiri. Ya, kalau kita demam, kita rasakan diri sendiri demam, biasa-biasa jadi makan saja. Kalau saya itu demam-demam maka paracetamol, ya, insya Allah dengan makan paracetamol istirahat sedikit, ya insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau buah hati kita demam, ya panas, wah itu biasa tidak membuat kita tidur, tidak membuat tidur ibunya. Terlebih kalau bapaknya ya enteng-enteng saja, anaknya sakit tidur tonji nyenyak. Tapi ibu itu kasihan, kadang kalau anaknya sakit itu tidak tidur dia. Benar-benar dia rasa kasihnya di sini memancar, sifat dan nama rahmatnya Tuhan, rahmannya, kasih sayangnya Tuhan. Dia rawat sang anak, sudah dikompres, sudah diminyaki, minyak kasih kayu putih. Di sini kalau kita tanya siapa yang pernah kompres anaknya, siapa misalnya yang bapak-bapak ini, siapa yang pernah kompres anaknya? Jarang mau angkat tangannya. Siapa yang pernah lumuri minyak kayu putih anaknya? Ya itu jarang dikerja oleh sang bapak, tapi sang ibu itu semua dilakukannya. Ya, jadi kalau mau cerai sama istrinya, ingat-ingat itu kebaikan istri, jangan gampang cerai. Ya, ini tambahan-tambahan nih, habis nih materi. Jadi nasihat-nasihat mami. Jadi saya heran ini fenomena di antara kita ada tuh mau bercerai, jangan bercerai. Ya, bercerai itu bisa tapi tidak disuka Tuhan. Ya, lihatlah ketika awal-awal menikah, kedua belah pihak masing-masing punya kebaikan. Suami punya kebaikan, disuka istrinya. Istri sangat banyak kebaikan, disuka suaminya. Baru pertengahan pernikahan, misalnya 20 tahun menikah, ada sedikit tidak bagus melihat, di situ berubah. Jangan berubah. Ingat itu yang suasana baik semua itu, ya supaya jangan sampai tingkat bercerai. Nah, jadi jangan abaikan salat yang ketiga ini. Yang kedua, jangan abaikan salat dan doa bahkan di saat sulit. Ya, kemudian nilai satu malam bisa mengubah takdir ruhani. Jadi nilai satu malam bisa mengubah ya takdir ruhani. Yang menyertai Imam Husain alaihissalam itu dalam perjalanan yang sangat tidak kita katakan puluhan tahun itu, tapi mereka saya yakin mencapai makam-makam tidak dibawanya seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad, Ammar bin Yasar, dan sahabat-sahabat mulia lagi, hatta mereka yang syahid misalnya di perang Badar, perang Uhud dan perang lainnya. Mereka punya kualitas sedemikian naik ya dalam tempo yang sangat singkat dengan mengikuti perjalanan Imam Husain alaihissalam ya. Kemudian persiapan menghadapi maut adalah seni tertinggi hidup ya. Pimpin dengan adab, ini juga yang penting. Pimpin dengan adab ya. Bebaskan pengikut dari keterpaksaan. Ya, hampir sudah sejam. Masih mau tambah? Atau sudah capek nih? Ya. Kita kasih cukup sejam. Saya akan bacakan Qasidah Irfaniyah fi Lailati Tasu'a. Ya. Ya Lailata Su'a, ya sirral asyikin, wahai malam Tasu'a, rahasia para pecinta. Fi zulmatika tajalla nurul yaqin, dalam kelammu cahaya keyakinan terpancar. Di sini air mata mengalir khusyuk dan rindu. Wa hunaka qalbun dha'bun fi hadrati rabbil alamin, dan di sana hati lulu di hadirat Tuhan semesta alam. Ya Husain, ya Imam al-Fana'i fillah, wahai Husain, pemimpin fana dalam Allah. Allamtana annal mauta
jisrun lirru'yah. Engkau ajarkan kami bahwa mati adalah jembatan untuk menyaksikannya. Sa'alta ta'khiras saifi, sa'alta ta'khiras saifi lailah. Engkau pinta pedang ditunda semalam. Litaktuba bil ibadati ahdal liqa'i wa mathilah. Untuk menulis dengan ibadah janji pertemuan dan keserupaannya. Ya lailaz zuhd, ya lailad dumu'in naqiyah. Wahai malam zuhud, wahai malam air mata suci. Fika tajallat asrarul qurbatil ilahiyah. Padamu tersingkap rahasia kedekatan ilahi. Fi khiyamil Husain Qur'anun watasabihu khubyah. Di tenda Husain ada Al-Quran dan tasbih khafiyah, ya. Di tenda Husain ada Quran dan tasbih yang lembut. Wal malaikatu tuhbitu ala qulubin radiyah. Dan para malaikat turun pada hati yang rela. Hunal Abbas. Di sini Abbas menjaga janji yang setia. Wa hunaka Zainab tuasi qulubal hazin. Dan di sana Zainab menenangkan hati yang sedih. Ya Allah, alimna min tasu'is sukun. Ya Allah, ajarkan kami ketenangan dari tasu'ah. An nusabbihaka fil asri wal haun. Agar kami bertasbih padamu di susah dan lapang. Ya Rabba Karbala, ya Rabbad dima'it tahirah. Wahai Tuhan Karbala, Tuhan darah suci. Ij'al qulubana khiyaman amirah. Jadikan hati kami tenda-tenda yang makmur. Bidzikri, bisabri, biddumu'il abirah. Dengan zikir, sabar dan air mata yang mengalir. Hatta nalqaka fi lailatin nadira. Hingga kami jumpa engkau di malam nan mulia. Ya Husain, ya Husain, alimna an nuhibbaka hubban yusiluna ilallah. Wahai Husain, wahai Husain, ajarkan kami mencintaimu dengan cinta yang menyampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempat saya sampaikan di malam Tasu'a ini. Semoga ada manfaat dan keberkahannya bagi kita semua. Jadi pada malam Tasu'a ini adalah malam di mana para ahlul bait alaihi salam dalam suasana di mana mereka menginginkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilakukan Imam Husain kecuali salat, baca Al-Quran, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan pancaran, tajalli dan manifestasi dari semua fenomena yang membentuk jati diri seseorang dalam berbagai tahapan perjalanan dan pergerakan Imam Husain alaihi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinahi. Alaika minni salamullahi abada
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Ayo kita bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alaihi salawat. حسين